Hai, ketemu lagi dengan gue Odo Dan gua Ramasip di Bagus Nonton Bareng. Bareng. Sekarang kita mau nge-review film agak lambat ya. Soalnya ini film 2023 akhir Desember ya. Tapi menarik kok topiknya ya. Judulnya itu Pendatang. Pendatang. Filmnya asal dari Malaysia. Malaysia. Film asli Malaysia. Paci, Maci, terima kasih udah nonton Betul short sekali. movie. Bagus nonton bareng bikin film Malaysia. Kalau kalian orang Malaysia, jangan lupa likes dan komen di bawah nih. Ya. Ini kita bikin film Kalau kalian perlu nih subscribe orang di Malaysia. bawah. Iya. Jadi kita mau nge-review nih filmnya judulnya Dan Pendatang. kalian tahu juga ya, kita kan lebih menyukai genre misteri. Namun kali ini kita akan ngebahas tentang slice of life lah dikit lah. Ya, kayak kemarin kita udah Drama. nonton film Gaspar, 24 jam bersama Gaspar. Betul. Ternyata itu film distopia. Mau nerangin dulu distopia itu apa? Silakan Pak. Boleh. Iya. Jadi distopia itu adalah perlawanan dari utopia. Oh, oke. Utopia itu kan sesuatu yang Megah. high class, Oh, maksudnya high mewah. class. Nah, komen kalau gua salah. Masyarakat kelas atas. Utopia. Kayak penthouse ya. Kayak penthouse Korea ya. Drakor. Nah, berarti Kalau distopia itu kebalikannya. yaitu adalah masyarakat menengah ke bawah ya. Ke bawah atau sesuatu yang kayaknya Di bawah ke garis kemiskinan. kayak ada apa namanya itu, kayak Mad Max, ada Tekanan. kehancuran atau Ada apa, suatu kehancuran. ada suatu yang nggak normal. Pokoknya ada suatu distopia itu menggambarkan kondisi suatu masyarakat yang tidak bahagia lah. Contohnya tuh film Mad Max, Betul. Final Fantasy ya, Buat kalau main di game ya, gamenya, Final Fantasy 7 ya. 7 tuh. Terus kalau yang kemarin itu kita nonton 24 jam bersama Gaspar. Ada yang komen, Mas siapa gue lupa, tapi terima kasih. Dia bilang film ini film distopia. Oke, satu kondisi yang menyedihkan ya. Nah, film Pendatang ini adalah Masih ada hubungannya nih dengan film Pendatang. salah satu film distopia. Betul. Nah, kira-kira kisahnya seperti ini ya. Nah, kita ke sinopsisnya dulu. Ya, jadi filmnya itu diawali dengan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang bapak, ibu, dan dua anaknya. Anak pertama itu cewek ya, terus anak kedua cowok. Nah, si keluarga ini nih datang melihat sebuah rumah yang nantinya akan dia tempatin nih Pak, relokasi. Nah, di sini kita masih bingung ya, kenapa kok mereka masih pindah rumah segala macam. Ternyata ada sebuah perpisahan atau apa namanya? Jadi Malaysia nih pada titik ini nih di film ini. Jadi di film ini nih lucu nih. Dibagi menjadi beberapa bagian apa ya? Di film ini lucu nih. Pertama kan abang gua bilang, berat gua bilang, ini film Malaysia tuh. Kok ternyata bahasanya Chinese, Cina gitu. Ini gua bilang, ini film Malaysia, kok bahasanya Chinese. Ternyata keluarga itu ras Chinese Ras gitu. Chinese. Nah, Ras jadi Chinese. kita dari sudut pandang ras Chinese gitu kan. Nah, Malaysia nih di film ini dibagi menjadi 3 kawasan, kira-kira seperti itulah. 3 kawasan. Dipisahkan dan Chinese, nggak boleh bergabung. Chinese, Melayu, dan India. Bayangin dia dipisahkan. Entah kenapa alasannya di situ nggak dijelasin ya. Sepenangkap kita sih gitu. Cuman buat di camp Chinese nggak boleh ada Melayu dan India. Betul. Di camp Melayu nggak boleh ada Chinese dan India, dan begitu juga semua sebaliknya ya. sebaliknya. Nah, itu dasar dari ceritanya Dasar tuh. ceritanya. Sorry gua potong cuy. Jadi ada suatu kejadian 927, ya nggak? 927. Gua kira undang-undang. Tautonya peristiwa 927 yang memisahkan 3 ras itu. Betul. Di film ini ya. 3 Cuman ras itu sayangnya, di negara. karena kita bukan orang Malaysia, mungkin kalian lebih tahu yang orang Malaysia. Jadi komen di bawah ya ada apa tanggal 927 kita juga ngerti ya. Nggak tahu. Ada kode-kode tertentu mungkin ya. Kita nggak ngerti. Cuman dipisahkan setiap ras gitu, setiap suku dari itu dibedain. Malaysia, Cina, dan India. Itu kan ras terbesar di India ya. Betul. Nah, sudut pandang film ini dimulai dari satu keluarga Chinese yang tentunya berada di camp Chinese ya. Ini kan Chinese. Nah, jadi dikisahkan mereka sampailah ke rumah yang ditentukan. Cuman ternyata rumahnya itu rumah Melayu tuh Pak. Nah, rumah gitu. Melayu. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Semuanya kehidupan berjalan sampai Bermasalah sih suatu awalnya, saat Pak. si Awalnya bermasalah, mereka nggak nerima. Kita nggak biasa tinggal di rumah Melayu katanya. iya gitu kan. Nah, suatu saat si anaknya ini kayak ngedengar suara langkah kaki di atas. Dan sempat muncul di lubang langit tuh kayak penampakan. Gue kira film horor bro, ternyata bukan. Singkat cerita ternyata itu adalah seorang anak Melayu. Nah, si keluarga ini nih awalnya nggak bisa nerima ya kan, nggak bisa nerima karena bakalan ngedatengin malapetaka nih
sempat si ibunya juga awalnya. menerima pekerjaan untuk mengamankan si anak Melayu ini mulangin ke kawasan Melayu katanya. gitu. Dan sempat terjadi permasalahan di keluarganya ya, karena si ibunya kepengen anak Melayu ini dipertahankan, si bapaknya ya, bapak yang keluarganya ini benci dan diusir aja biar keluarga kita aman. Soalnya gini, ada peraturan di mana kalau berhubungan dengan ras beda, Ras lainnya ya. ras lainnya tuh suku bangsa lainnya seperti India dan Melayu, itu mereka ditahan 25 tahun. Gitu katanya. Gitu katanya. Terus permasalahan ada berlanjut ke si penjaganya. Betul. Penjaganya itu kayak militer, dari pihak militer. Ini terasa sangat apa sih ya? Diktator ya. Dari pihak militernya itu malah neken suku bangsa itu loh, Pak. Jadi lucunya tuh kan mereka satu bangsa, tapi neken cuman gara-gara alasannya dia nyolong obat untuk anaknya. Inilah permasalahan kedua di keluarga ini baru terkuak. Anak yang paling kecilnya itu sakit asma dan perlu obat-obatan. Sehingga mereka minta tolong ya kepada teman dari militer itu, anggota militer itu. Teman dari anak tuanya cewek itu punya teman yang itu kakaknya gitulah kira-kira. Benar. Terus nolongin untuk mensuplai obat-obatan dengan cara mencuri dari campnya. Nah itu jadi permasalahan dari konflik di filmnya itu tuh awalnya pecah. Sehingga ada yang ditembak juga ya si Vincent ya, di awal ya. Awalnya yang kacau tuh, udah mulai kacau tuh situ tuh. Kayaknya itu tuh petugas dari pemerintahan ya. Iya, terpilih lah untuk camp Chinese waktu itu kan. Nah, dari situ keluarganya memutuskan untuk kabur, meninggalkan camp 4 berapa sih tadi 410 ya. 410. Petualangannya dimulai, namun berakhir tragis guys karena ini dark sih, gue bilang sih, dark ending banget sih. Mulai dari ibunya sama adik laki-lakinya yang meninggal. Terus adik perempuannya itu pengen digagahi sama pimpinan dari militer itu. Ya. Sama suku bangsa Chinese juga ceritanya di situ di film itu ya. Mau diperkosa, akhirnya ayahnya nyelamatin. Cuman ayahnya kan, keluarga itu kan lagi kabur ngebawa anak Melayu itu ya. Ngebawa anak Melayu itu. Jadi anak bapaknya ini nyelamatin ke anak, ternyata anaknya itu masih hidup gitu loh. Betul. Jadi ternyata anaknya masih hidup dan si bapak yang tadi lari bersama dengan anak Melayu dan anaknya sendiri bertiga berusaha sekuat mungkin untuk lari ke camp berikutnya lah ya. Camp berikutnya maksudnya. Camp berikutnya gitu ya. Akhirnya mereka ngebajak mobil truk yang tempat dia kerja dulu lah segala macam. Banyak terjadi keseruan di situ lah, actionnya di situ kelihatan. Actingnya tuh keren. Nanti kita bahas. Nah, pokoknya singkat cerita akhirnya si bapaknya pun akhirnya tertembak. Tapi diteruskan ceritanya sama si Antiko ya. Antiko ngebawa lari si yang anak Chinese sama si anak Melayu ini terus pelajaran. Ketembak juga di perbatasan. Dan filmnya diakhiri dengan ending yang tidak memuaskan, namun memang film ini ternyata bukan tentang cerita dari filmnya ya. Cuman si sutradaranya ini pengen memberikan pesannya nih kayak gini. Endingnya tuh anak ambigu ya. Chinese sama anak Melayu ketemu sama anak India. Di camp India. Di camp India gitu. Sulit untuk bersatu. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa film ini dibuat? Nanti kalian komen di bawah ya yang orang Malaysia ya. Orang Indonesia juga boleh. Bro, lu komen di bawah. Kira-kira seperti itu sinopsisnya. Benar. Dark ending ya. Kita berdua bakalan nyanyi berempat sekeluarga, ternyata pada mati satu persatu anggota keluarganya. Nah, itu sinopsisnya. Sekarang kita ngomongin itu terakhir ya, kita ngomongin kesan-kesan kita ya. Kita ngomongin sinematografinya. Sinematografinya noir, sih anjing. Keren banget. Keren gak sih nuansa dark gitu lah. Ini sutradaranya kan tadi kan dibilang kan ini kan patungan ya. Betul. Ini patungan dari 600 orang. Terkumpul sekitar 600 ribu ringgit. Ya awal 300, kemudian sampai di hari pembuatannya itu jadi 400 ribu ringgit Malaysia. Wow. Gua nggak nyangka kalau ini cuma patungan, tapi ini kok pakainya kayaknya kameranya tuh nggak kaleng-kaleng, tata cahayanya juga nggak kaleng-kaleng. Terus angle-nya, pengambilan gambarnya ada sih transisi yang nggak smooth, cuman kayaknya ketutup sama angle-nya dan tata cahayanya. Ini keren banget. Ini sangat bisa dinikmati. Kalau gue bilang ini bisa ngalahin 24 jam bersama Gaspar. Betul, karena unsur-unsur sosial yang diambil. Benar. Ini lebih awal daripada 24 jam bersama Gaspar. Betul dong, 2023.
Ya ini tone-nya itu dark tone ya. Betul. Dark tone. Lampunya tuh pencahayaannya tuh dark tone. Keren banget. Pengambilan angle-nya lu masih inget nggak waktu adegan yang bapaknya pertama masih pada lengkap nih, scene yang sebelum sekeluarga ditembak pada meninggal ibunya. Itu scene-nya sempet motong terus ngeliat rumahnya satu persatu. Rumah yang dia tinggalin ada jendela kebuka. Oh iya itu. Rumah meja makan kosong. Sinematik dan menyakitkan untuk nonton. Karena isi orangnya udah pada kabur menyelamatkan diri. Kan ditembak lagi. Nah, scene berikutnya udah meninggal si ditembak lah. Soalnya itu kan camp ceritanya kan. Betul. Mereka kabur dari camp. Kabur dari camp. Jadi penglihat berantakan soalnya rumahnya Pak ya. Berantakan tapi rumahnya gitu. Iri gitu, suasana iri itu dapat banget. Merinding gitu. Iya, creepy. Merinding creepy. Itu sinematografinya. Jadi itu sinematografinya bagi gua sih 100 dari 100. Keren banget. Maci ya. Komen di bawah ya. Bahkan selama kita nonton film Malaysia ya. So far this is yang paling good lah. Ya kita emang agak jarang nonton. Kita agak jarang jujur aja. Terakhir kita nonton Pemandi Jenazah. Ya. Emang agak kalau bisa dibilang nilainya sama Pemandi Jenazah di Indonesia. Iya. Kameranya kurang good lah. Kalau yang di Pemandi Jenazah Malaysia kurang good, tapi ceritanya sama aktingnya boleh lah, oke lah. Terus kita langsung masuk ke acting. Gimana Pak? Gua nggak kenal sama pemain-pemainnya, cuman kalau gue sih nggak, gue selalu pengen kayaknya enak banget studi banding gitu. Oke. Gimana nih? Soalnya gini kan, ini kan distopia, sama seperti 24 jam bersama Gaspar. Kalau actingnya sih itu keren banget ya. Bagi gue tuh 24 jam bersama Gaspar actingnya bagus banget. Cuman kan gue nggak menyelami, gue nggak masuk ke dalam ininya, gue nggak masuk ke dalam filmnya gitu. Tapi pada saat gue nonton film Pendatang, ini actingnya bagi gue kok, gue kayak ada di dalam situasi mereka gitu. Gue kayak ada di dalam keluarga mereka. Wow. Mereka ngebela anak Melayu itu namanya Raifa, ternyata dipanggilnya Panda. Mati-matian ya, dalam definisi yang sebenarnya mati-matian, mati beneran. Terus pandanya juga ya kan pandanya actingnya paling nggak dapat skrip gitu. Paling nggak dapat skrip, monolog tapi dapat. Terus terakhir sama Antiko doang yang ngomong. Siapa nama kau? Nama orang gitu. Kau orang Raifa. Udah itu aja. Tapi yang lain tuh aktingnya keren. Cuman bedanya sama Dystopia 24 jam bersama Gaspar, di film Pendatang ini gue masuk ke dunianya, gue ikut masuk ke dalam keluarga itu. Gue bisa ngerasain pada saat si bapaknya, pada saat pihak militer Chinese-nya ya, ras mereka juga nyerang, terus mau ngebunuh ayahnya, menunduh mereka mencuri ya, akhirnya nusuk si Vincent, nembak si Vincent. Itu gue kayaknya gokil banget. Di sini nggak ada disturbing scene ya, nggak ada gor-goran. Nggak perlu. Soalnya sutradaranya nggak pengen menyampaikan, bukan itu selling point-nya ya? bukan itu, bukan selling point-nya ya, bukan itu gitu. Nggak perlu kayak gitu lah. Bagi gue acting paling bagus di antara mereka itu adalah bapaknya. Karena udah disebutin berat gue, sebenarnya gue mau nyebutin bapaknya, tapi soalnya nih bapaknya nih karakternya nih berubah, karakternya ini berkembang. Mulai dari dia yang harus ngebela keluarga. Awalnya tuh bahagia banget keluarganya, ngebela keluarganya. Pas ngeliat si Raifa atau Panda, dia benci banget sama si Panda, soalnya kan dia kan ada peraturan di rasnya itu, di campnya itu. Kalau dia ada orang ras lain datang itu dihukum 25 tahun penjara. Cuman pada akhirnya kamu nak makan tak? Gitu itu menyentuh banget itu. Lu mau makan nggak? Kalau nggak makan, gua makan nih. Itu keren banget. Walaupun kekhawatiran bapaknya terwujud ya, hancur semua keluarganya karena kan meninggal sebagian ibunya dan. Terus terakhirnya kan pada saat dia mengetahui kalau istrinya Bobby anaknya, terus anak perempuannya meninggal, padahal anak perempuannya belum meninggal ya. Belum. Dia tuh kayak megang si Raifa atau Panda ini kayak gara-gara lu mukanya kelihatan tuh Pak. Iya. Micro expression, gara-gara lu ya keluarga gue ini. Cuman dia harus ngelindungin, dia harus ngebawa si Raifa atau Panda ini ke camp Melayu. Seolah-olah dia meneruskan perjuangan istri dan anak-anaknya. Kalau buat gua acting baik Antiko ya. Antiko emang agak sedikit ya. Actingnya bagus skripnya dikit. Bapak bercanda. Antiko emang gue bilang aja nih pas Antiko gitu. Ini Antiko bisa bahasa Melayu nggak? Ternyata bisa bahasa Melayu.
siapa nama kau, siapa nama kau, Bagus, Pak. siapa Bener nama nggak orang, sih? siapa nama kau, Raifa. Enggak. Kalau boleh jujur, acting yang paling bagus itu actingnya si Ibunya. Botak. Wow. Actingnya si yang ibunya ketutupan, Pak. Acting Karena banyak disalip pada Broadway acting sini. Acting yang bagi Botak. gua. Yang pertama kali waktu anak yang ngejar si itu, Pak. Acting Botak tuh bagi gua kayak gini loh Pak. Yang Kayak dia nggak pantas banget jadi militer. Oh, emang kayaknya di situ Terpaksa ya. betul. Hidup banget gak sih Terpaksaan. situasinya? Oh jadi gini ya. Yang waktu dia Maksudnya ngejar gini si anak Melayu tuh. Si Botak nih maksudnya nih perempuan Iya. ini. Jadi dia ini DIJ dulu lah. tokoh perempuan militer yang kayaknya terpaksa Keadaan. karena adiknya terbunuh di peristiwa 927 Iya, sama orang Melayu. sama orang Melayu. Makanya waktu dia ngedapetin anak Melayu tuh si Raifa ya, itu kan dia nangis kan, kenapa adikku harus meninggal tragis gitu kayak itu actingnya keluar banget. Betul. Gue langsung wow, komen di bawah ya buat kalian yang kenal, kalau kita kan kurang tahu juga jadi mohon maaf. Jadi Gitu, itu itu untuk soal actingnya. actingnya. Sama Entiko. Antiko. Jadi kita, oh ya gue ngerti Antiko kenapa dipilih ya. Jadi gini, sekarang kita masuk ke sesi terakhir rating ya. Ya. Jadi kita ke sesi kesan. Scene terbaik dulu dong Pak. Oh iya. Iya, scene yang paling lu sukain Pak. Scene yang gue dulu deh. Oh, kalau gue tuh waktu Entikonya Antiko yang mana? Ini nih Antimo. Antimo. Jadi ya pastinya banyak scene yang paling bagus ya. Cuman kalau menurut gue scene yang paling keren itu waktu si militer yang jahat itu datang nanyain soal obat-obatan. Oh itu. Rasa ketakutannya masih kayak nggak mungkin bakalan jadi tragis. Sampai akhirnya Vincent ditembak. Nah itu kayak oh shit ini film serius nih. Oh iya benar. Nggak sayang untuk matiin karakter. Korea banget nih gue suka nih. Gue kira bahkan teralala trilili semuanya happy di ending di terakhir. Mati dulu Vincent, mati satu persatu. Dimulai dari Vincent kan? Oh iya, mulai dari Vincent. Vincent matinya bukan ditembak bro. Kenapa jadi slow motion pamannya, tuh? kan? Jadi matinya itu ditusuk dia. Ditusuk gitu kan, ditusuk. Terus? Ya itu sih, itu dark banget. Kalau scene di mana keluarga itu tahu kalau ada orang di atas genteng. Itu bagi gue creepy. Ini film distopia, film kesenjangan sosial atau film yang kayaknya tentang tentang kehidupan sosial. Ya kesenjangan sosial ya. Betul. Sekarang kita masuk ke sesi kesan dan yang kita rasakan setelah nonton film Pendatang Ini bagian yang paling dari penting. Malaysia. Jadi gimana? Gua dulu. Ya. Oke. Jadi awal-awal gua nonton film ini, gua kira ini film intruder biasa ya atau film horor. Gua udah tahu dari trailer, ini intruder nih. Intruder tuh ada seseorang di rumah kita dan kita nggak tahu gitu loh. Tapi tiba-tiba pada saat pertama ada militernya ngejelasin kalau ada peraturan di mana kalian nih nggak bisa pakai bahasa Cina ya. Betul. Kalian nggak bisa ada bangsa lain atau rasa lain yang Disembunyikan gitu ya. rasa lain ada di sini atau kalian berhubungan dengan rasa lain, kalian akan dipenjara 25 tahun. Dalam hati gua, wah ini film rasis. Iya. Film rasis nih dalam hati gua gitu ya. Gua lanjutin aja terusnya, gua lanjutin nonton. Oh ternyata emang benar. Ada isu-isu seperti itu gitu. Nah, yang gua rasakan, film ini ternyata film bukan hanya kesenjangan sosial ya Pak ya, tapi tentang Satir. sesuatu satir, suatu sindiran untuk pemerintah Malaysia. Film ini memiliki makna lain ternyata. Pesan-pesan yang lain ternyata. Wow. Jadi ini bagi gua ya, Pakcik, Maci, Bro, kalau salah ada silap-silap kata maaf. Soalnya kan gua nggak tahu gitu. Komen di bawah lah. Komen di bawah ya, Pakcik, Maci, Bro. Jadi gini, bagi gua nih mungkin di kehidupan sosial di Malaysia ini, kalau penggambaran dari filmnya, mereka tuh nggak bersatu gitu loh Pak. Kayak suku bangsa India, suku bangsa Malaysia, suku bangsa Melayu, suku bangsa Chinese, mereka tuh nggak menyatu. Penggambarannya seperti ini. Raifa atau panda itu menggambarkan suku bangsa Melayu. Mereka Raifa atau panda ini kayak merasa kayak harus sembunyi di genteng, terus nggak ngerti dengan bahasa suku bangsa Chinese, terus kayaknya dibenci sama bapaknya gitu kan, Bapaknya Cina ya. sama bapak Cina. Terus ada juga yang sayang ibunya, terus anak-anaknya juga sayang.
pada akhirnya juga nyelamatin. Terus militernya juga benci banget sama orang Melayu kan di situ. Terus penggambaran dari suku Cinanya ini, suku bangsa Chinese di Malaysia ini digambarkan oleh keluarga itu. Betul, digambarkan oleh keluarga itu. Keluarga itu kayaknya kayak nggak mau tahu gitu loh, nggak mau tahu. Jadi emang udah suatu peraturan kan. Benar. Kayak kayak bapaknya ngelindungin keluarganya banget kalau kamu mau pakai bahasa Chinese, kamu mau papa sama mama ditangkap 25 tahun cuman gara-gara kalian main sama anak Melayu gitu. Wow, ini bukan hanya terus bapaknya bilang kan, bapaknya bilang, awal orang apa? Orang Chinese kah? Kan kayak ini apa nih? Gue sebenarnya kan gue nggak kayak nggak ngerti. Terus kalau ada penggambaran yang ketiga adalah suku bangsa India. Di terakhir banget tuh Pak, di terakhir banget. Soalnya kalau dimasukin kayaknya kebanyakan. Jadi kepanjangan. Jadi ini terakhir banget, si laki-laki Indianya bilang sama si perempuan Indianya bilang gini, pakai bahasa India. Dia ngomong, lu nggak diterima di suatu pekerjaan atau di suatu tempat karena warna kulit lu kan? Apaan tuh? Jadi apaan tuh? Ada suatu perusahaan yang hanya menerima, misalnya perusahaan Melayu hanya menerima orang Melayu. Mungkin nih perusahaan Chinese menerima hanya Chinese, nggak menerima India. Nah kalau kita salah kan kita nggak tahu nih kondisi sosial di Malaysia. Komen di bawah. Kata ya. Komen ya. Terus jadi kalau yang gue lihat, yang gue rasakan nih Pak, gue kan pernah banget berteman. Nah sekarang nih di dunia nyata nih, di dunia nyata nih, pengalaman jelasnya nih ya. Dia dulu pernah kuliah di kedokteran ya berarti? Kedokteran Ukrida. Di situ ada pertukaran pelajar orang Malaysia. Jadi nih orang Malaysia nih sangat, mereka nih kagum banget sama orang Indonesia. Dia ngomong di Ukrida itu juga ada orang-orang, ada anak-anak mahasiswa yang dari bukan dari India, tapi orang India yang di Indonesia kuliah di situ banyak banget, sampai ada yang gue seneng banget, ya. Ada yang gue seneng. Terus orang Malaysia bilang, mereka bahasa apa? Bahasa Indonesia. Emang kenapa? Oh, masa sih? Loh, bukannya mereka orang India? Mereka kan bahasa India. Loh, kan mereka lahir di Indonesia. Gue kan ngomong gitu ya. Mereka lahir di Indonesia. Mereka bahasa Indonesia lah. Udah kan itu kan kalau gue ngomong ya, kayaknya dia India Pasar Baru deh. Kan kebanyakan kan India kan di Pasar Baru ya. Gue kenalnya kayak gitu doang. Mungkin dia tinggal di Kebon Jeruk atau di mana. Ukrida kan dekat-dekat situ ya Pak. Betul. Kayaknya juga India Pasar Baru sih, banyak kan situ. Jadi, mereka bahasa Indonesia. Akhirnya gue ngomong dong, gue panggil dong teman gue, senior gue yang dari India. Bang, sini bang. Apaan lu? Bang, lu katanya nggak bisa bahasa Indonesia. Apaan lu? Ini gue ngomong apaan kata dia? Ini ngomong apa? Sampai gue dikasih diajarin merokok sama dia tuh. Iya. Emang ini ngomong apaan? Tuh kan dia bahasa Indonesia. Dalam hati gue tuh udah bahasa Indonesia. Dia orang Malaysia bengong dong. Emang kenapa kata senior tuh? Emang kenapa? Nggak apa-apa bang. Akhirnya gue jelasin sama orang Malaysia. Emang kenapa sih lu sampai nanya kayak gitu? Akhirnya orang Malaysia nanya kayak gitu. Ngomongnya seperti ini. Kalau di Malaysia, ini gue pengalaman pribadi ya. Ini cerita asli nih. Kalau di Malaysia, orang India itu berbahasa Inggris dengan kami, dengan orang Melayu. Terus dia juga tahu kalau orang India di Malaysia sama orang Chinese itu, orang Cina ya, suku bangsa Cina itu berbahasa Inggris juga gitu loh. Loh, gitu. Kan gua nanya ya, loh, emang kan lu pakai bahasa Melayu, emang orang India sama orang Cinanya, gua waktu itu benar-benar 2007 Pak, 2007 kan YouTube belum ada yang gempar banget. Kita nggak tahu lah ya. Nggak tahu, emang nggak bisa bahasa Melayu. Mungkin sedikit-sedikit bisa, tapi mereka lebih nyaman pakai bahasa Inggris kepada kami. Why? Sama orang Chinese-nya juga pakai bahasa Inggris gitu. Dalam hati gua, masa sih? Gua nggak atau bodo amat sih ya, itu negara aja. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Sampai dia ngomong lagi tuh, dia kan orang yang beda, bukan orang dia. Belinda tuh orang Chinese kan, kata orang Chinese. Dia orang Chinese kan? Iya, orang Tionghoa kali. Chinese tapi kan Tionghoa. Cuman kan kalau gue tahunya ya temen Chinese gue dari suku Cina itu nggak mau disebut orang Cina. Itulah perbedaannya. Orang Tionghoa. Orang Tionghoa. Dia nanya nih, beda orang. Dia bahasa Indonesia kah? Bahasa Indonesia bro. Dari tadi dia ngomong bahasa Indonesia. Gue bilang, tapi dia orang Chinese kan? Orang Tionghoa bro. Kita nyebutnya orang Tionghoa. Gue bilang, emang kenapa sih bro? Lu yang waktu itu temen lu juga nanya sama India, kok dia bahasa Indonesia? Enggak.
Loh, saya heran aja, tapi mukanya Chinese, tapi mukanya Cina, kata dia. Emang orang mukanya Cina, cuman bahasanya Indonesia. Karena Belinda ya. Waktu itu teman Malaysia kita nanya gitu. Jadi Belinda dikiranya orang Chinese yang nggak bisa bahasa Indonesia. Orang Tionghoa lahir di Indonesia pasti bisa bahasa Indonesia. Gue jelasin kayak gitu. Jadi gini mungkin perbedaannya kalau dijelasin ya. Orang Cina yang ada di Indonesia, dia nggak mau disebut orang Cina. Mereka adalah orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia, sukunya Tionghoa. Mereka nggak suka dibedakan. Lu orang Cina kan? Enggak, gue orang Indonesia. Gue orang Cina, gue ikut berjuang dari zaman nenek moyang gue. Emang banyak loh pahlawan dari Tionghoa juga banyak. Betul sekali, gitu. Nah itulah perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Ya seperti itu. Gue sih ngerasain sendiri ya. Sampai ada yang nanya seperti itu. Iya. Akhirnya gue nanya, Pak, sorry gue potong. Emang di negara lu kan ada Cina juga. Emang bahasanya apa? Gue bilang. Gue sebenarnya udah tahu dari orang yang pertama gue ngobrol, orang India pertama, orang Malaysia yang pertama gue ngobrol, teman Malaysia. Gue nanya aja, emang di Cina di negara lu apa? Bahasa Inggris? Emang nggak bisa bahasa Melayu? Ya sikit-sikit bisa. Sikit-sikit, dia bilang sikit-sikit bisa. Jadi gue nggak ngerti kenapa bangsa Chinese di Malaysia sama bangsa India di Malaysia kenapa nggak pakai bahasa Melayu aja gitu loh. Kenapa nggak harus kenapa pakai bahasa mereka gitu. Terus gue tanya lagi sama dia ya, gue tanya lagi sama orang Malaysia. Terus kalau orang Melayu sama orang Melayu bahasa Melayu dong. Ya kadang-kadang kita campur-campur sama bahasa Inggris. Nah, itu yang gua nggak Jadi gua nggak ngerti nih, paci maci, bro. Kenapa orang Malaysia di luar sana tuh atau gua di kampus gua juga banyak kan mereka gini. Gua kira tuh orangnya sok-sokan pakai bahasa Inggris. Cuman kan ini orang bahasa Inggrisnya native banget. Dalam hati gue emang agak bahasa Inggris gue geblok daripada abang gue jago banget. Not really lah. Jadi gue pas denger ini orang nih bahasa Inggrisnya jago, keren banget kan. Tapi sesama Melayu itu di kampus gue tuh. Jadi gue bisa ngebayangin sih di film ini nih nih, wah ini penggambarannya seperti hal temen gue yang ceritain. Terus gue juga pengalaman gue nonton YouTube kan banyak banget ngereaksin orang Malaysia yang ngereaksin Indonesia. Kenapa Tionghoa atau Chinese di Indonesia itu bisa bahasa Indonesia. Terus ada juga yang orang India di Medan ditanya, kan orang India tapi kok bisa bahasa Indonesia. Orang India tuh ngomong, Pak, saya lahir di Indonesia. Betul. Saya cinta tanah Indonesia, tanah air Indonesia. Saya bisa bahasa Indonesia. Berarti saya bangsa Indonesia. Itu yang Indonesia seperti itu. Nah, mungkin di film ini penggambaran dari warganya atau masyarakat di Malaysia. Situasi sosial di Malaysia lah ya. Bener nggak, bro? Yang ada di Malaysia nih kalau kalian nonton Paci Maci ya. Jadi tolong dibetulin juga kalau kita salah ya. Gitu. Jadi bagi gue nih kesan yang di film ini seperti itu. Jadi kayak ada perpisahan lah antara mereka, padahal kan tiga bangsa besar yang ada di Malaysia itu kan Melayu, Chinese sama India. Mereka tuh kayaknya nggak jadi satu. Dilihat dari pengalaman gue di kampus gue, teman-teman Malaysia ngomong seperti itu, dan di ininya dari film ini gue penggambarannya seperti itu. Ngomong-ngomong soal bahasa juga kan ya, ini juga masih seputar bahasa nih. Jadi kalau di Indonesia itu yang mempersatukan kita kan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti kalau di Malaysia itu yang mempersatukan mereka adalah bahasa Inggris. Sama kebutuhan sih, Pak. Nah, kan kalau buat orang Indonesia kami gitu ya, kenapa nggak bahasa nasional di Malaysia itu adalah bahasa Melayu? Nah itu kita nggak tahu, tolong komen di bawah. Sama satu lagi yang mau gue angkat juga isu, katanya ASEAN bahasanya mau dipakai bahasa Indonesia, Pak. Oh iya, kemarin kan diangkat jadi bahasa Indonesia di PBB. Jadi ntar surat mungkin memakai bahasa Indonesia. Ini yang gua tangkap dari informasi data-data yang gue dapat ya. Yang kita di ASEAN kita pakai bahasa Indonesia, keseluruhan dari ASEAN kita pakai bahasa Indonesia. Thailand, Vietnam, Kamboja, surat dokumennya semua juga pakai bahasa Indonesia. Jadi kita ada yang pemersatu lah, jadi kita nggak pakai bahasa Inggris. Benar juga sih. Emang dunia Barat apa hebatnya? Biar ASEAN bersatu. Kalau Asia Tenggara bersatu, apalagi kalau seluruh Asia ASEAN itu bersatu,
macan Asia akan mengaum menelan dunia barat, Eropa dan Amerika. Kita nggak usah jualan ngomong loh. Kita jualan beras ke Eropa, ke mana-mana Pak. Wah, amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Luar biasa ya. Jadi itu ya dari film ini akhirnya kita mendapat sesuatu ya. Ya. Kita akhirnya paham kalau di Malaysia itu mereka tidak dipersatukan oleh bahasa satu. Terus mereka tidak memahami atau tidak berusaha dan tidak mau untuk memahami satu sama lain. Gua dengan bahasa gua, dengan bangsa gua, dan yang lainnya juga begitu. Ya seperti halnya judulnya. Jadi pendatang. Jadi orang Melayu di lingkungan Chinese. Ini di Malaysia ya. Orang Melayu di lingkungan Chinese seperti pendatang, orang Chinese di lingkungan Melayu dan India seperti pendatang, orang India di lingkungan Malaysia dan Chinese seperti pendatang. Tidak seperti di negara Indonesia. Temen gue lagi di SD dulu kan ada yang ngomong, emang itu saudara lu? Itu kan orang Cina. Sorry ya, itu saudara gue juga. Gila lu ya. Parah lu, rasis lu. Zaman sekarang udah gak ada yang rasis kalau di Indonesia ya. Di Indonesia gitu. Jadi orang Chinese, orang India, kita tuh nggak merasa aneh gitu. Toh mereka bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi kita nganggap gini, lu bisa bahasa Indonesia, lu bisa bahasa Indonesia gitu. Orang gua lahir di Medan gitu. Walaupun pada akhirnya mereka pacaran sama nikahnya sama orang bangsa mereka juga ya Pak ya? Mungkin dulu. Tapi kalau sekarang nggak tahu juga. Enggak, kalau sekarang sih mungkin, tapi temen gua juga ada sih Pak. Ada ya? Temen gua juga ada, lagi di Uprida juga ada, pacaran sama ini. Ada juga lagi di SMA tuh ya, namanya Wilin, ngomong lo ya. Kalau nonton film ini di Budi Mulia tuh temen gua. Kalau kita sih teman-teman boleh aja sama orang Indonesia, tapi kalau kita pacaran atau nikah harus sama orang Tionghoa. Dalam hati gua mungkin lu aja, dia aja. Tapi ada sih Pak yang membaur. Ya, gitu. Ada plus minus lah. Tetap ada. Soalnya kan di Indonesia cinta tidak dipaksakan. Betul. Itu hak semua orang. Tapi semua yang terlahir dan memang warga Indonesia, apapun rasnya itu orang Indonesia. Betul banget. Dan film ini menunjukkan pada kita kondisi, jangan-jangan ini film berusaha untuk membuat suatu pergerakan, Pak. Coba komen juga di bawah nih orang-orang Malaysia. Iya, Maci, ya, ada pergerakan. Ada sesuatu pergerakan. Mau perubahan di Malaysia untuk ketiga ras besar di Malaysia itu menjadi lebih erat, lebih peduli. Benar. Soalnya yang gue tahu ya, kalau di Malaysia mah orang Chinese sekolah di sekolah Chinese, orang India sekolah di sekolah India. Betul. Tapi kalau di kita, teman-teman gue banyak orang Chinese. Itu benar. Teman-teman gue banyak orang, ada 1-2 orang India. Gue juga jarang, soalnya kan gue orang India kan agak jarang, kecuali di Pasar Baru. Iya. Waktu itu pernah sih lagi di Immanuel ada tuh orang India. Jadi bahasa India. Gue tanya, lo orang India ya? Karena nama anak kecil ya. Ya enggak. Orang bapak gue lahir di sini, ya udah itu orang Indonesia. Tapi kalau orang Tionghoa, banyak banget temen gue. Berarti yang film Ipin Upin itu banyak banget temen gue. Ada orang Chinese, ada orang India, itu fake dong? Gimana menurut lo? Ya, itu pergerakan juga. Itu ada suatu pergerakan supaya generasi mudanya lebih seperti kayak di film itu. Ya jangan seperti itu nggak sih? Jangan menjadikan maunya nih, kalau mungkin ya di film adanya film ini atau Upin Ipin mungkin maunya tuh orang Melayu menganggap kalau Chinese sama India itu bukan pendatang. Orang India juga menganggap orang Chinese dan Melayu bukan pendatang. Ini di Malaysia ya. Orang Chinese juga jangan melihat orang India sama Melayu itu pendatang. Itu saudara, semua saudara. Kayak di kita lah ya. Semua di Indonesia ini adalah suku semua. Padahal di Indonesia ini suku banyak banget loh. Bukan hanya suku bangsa Indonesia, terus Chinese sama India, bukan. Suku banyak banget di Indonesia. Banyak banget. Bener. Terus ditambah sama sama dari Tionghoa sama India. Iya. Jadi satu. Yang mempersatukan kita apa? Bahasa Indonesia. Nah, tentunya video ini juga dibuat dengan penuh rasa kehangatan untuk kalian subscriber dan viewer kita dari Malaysia ya. Dari Malaysia, Maci. Bisa dibilang Malaysia juga salah satu negara yang besar di Asia Tenggara, dan kita berharap ke depannya hubungan ekonomi, hubungan hubungan ekonomi, hubungan politik, itu kita sangat baik sama Malaysia. Betul. Kita nggak rasis, dan kita kepengen semuanya baik-baik aja lah. Benar. Jadi kalau ada anak-anak muda, bro, kak dari Malaysia, Maci nonton film ini, nonton video kita nih,
Kalau kita Say hi lah, say hi. say hi. Kalau ada silap-silap kata dari Ya, dari kita mohon maaf. kita mohon maaf. Kita mohon maaf. Yang saya Tangkap. rasakan Dari film itu. saya rasa iya dari film itu juga dan dari teman-teman saya di Malaysia, dari Malaysia di Indonesia pertukaran pelajar. Itu yang saya rasakan gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Benar. Ya minal aidin wal faizin soalnya kita lagi Ramadan juga. Ini kita lagi ngejar-ngejar subuh nih. Soalnya jangan sampai kita mau minum. Mau minum nanti jadi nggak ini nih kurang. Ya, terima kasih yang udah klik channel video ini dan untuk kalian yang udah subscribe teman-teman kita dari Indonesia ya, teman-teman kita. Banyak juga ya viewer kita di Malaysia ya. Teman-teman kita Indonesia juga terima kasih juga udah subscribe, nge-like dan komen di channel kita. Buat kalian Dan orang Malaysia juga ya, Paci-maci, bro, kak yang udah subscribe dan komen, like di video di channel ini. Terima kasih banyak. Nah, buat yang baru datang juga, baru bergabung sama Bagus Nonton Bareng, bisa juga subscribe kalau kalian suka, like gitu atau share. Terus rekomendasi ini video-video apa aja yang boleh kita review? Betul sekali. Apa? Bang, yang ada film harus kita Malaysia review? yang lebih bagus lagi dari Pendatang. Ya Pendatang aja dulu ya. Iya, Pendatang. Apa kita review? Soalnya kan dilihat dari tata kameranya sama actingnya Wow, top notch. top. Jadi rating deh untuk terakhir kali ini. 8. Ya, gue juga mau ngomong gitu. 8 film Pendatang, kalian bagus banget. Ya. Oke ya. Terima kasih udah nonton video ini, ngeklik dan nonton video ini sampai akhir ini. Ntar kita ketemu lagi dengan gua Odo Dan gua Rama Sims. di Bagus Nonton Bareng.